Betul sekali bahwa netizen Indonesia sekarang sedang terbelah oleh Ice Cold Netflix dan sangat disayangkan sekali kalau kemarin itu banyak judi online, sekarang lebih terfokus kepada Ice Cold. Yang pastinya setelah saya telah menamatkan Assassin's Creed Mirage ini yang akhirnya nanti kalian bisa beli kalau kalian mau karena mainnya di PS5 karena nanti gue taruh di deskripsi secondnya ini DLC udah use yang nanti gue coba jadiin tambahan buat beli Spider-Man. Dan akhirnya gue udah tamatkan dalam waktu kurang lebih berapa 17 jam 18 jam mungkin ya, tapi di mana di tulisannya di situ untuk main missionnya gue 12 jam kelar kurang lebih. Sebuah game yang menurut gue 12 jam atau 15 jam, pokoknya intinya totalnya anggaplah 20 jam gue mainin. Ya itu alasan kenapa akhirnya gue mau coba Assassin's Creed Mirage. Jadi kalau buat temen-temen yang mungkin belum tahu, gue udah cukup lama gak pernah mainin Assassin's Creed. Assassin's Creed terakhir yang gue mainkan adalah Assassin's Creed 3. Walaupun gue mainin Assassin's Creed Valhalla, tapi gue gak bisa bilang itu gue mainkan karena gue main baru sebentar banget, gak nyampe 3 jam kayaknya gitu ya. Dan gue di tengah jalan langsung berhenti karena gue tahu kayaknya ini bakal gonna be a very long game gitu. Terus gue stop, gue tahu mendingan gue main game yang lain. Tapi ketika gue dengar Assassin's Creed Mirage di sini bahwa gameplaynya itu tidak sepanjang yang lain-lainnya, gue jadi ini kayaknya mau nyoba gitu. Karena kayaknya waktu gue umur ya sebenarnya, bukan waktunya, sebenarnya umur ya untuk long play kayak 40 jam 50 jam yang story begitu mungkin gue sudah tidak sesanggup itu. Akhirnya gue mainkan, gue sudah tamatkan dan gue ingin bercerita aja sih. Salah satunya gini, jadi disclaimer dulu bahwa ini adalah sebuah cerita game atau cerita pengalaman gue memainkan game Assassin's Creed dari orang yang bisa dibilang sangat casual atau orang yang awam. Karena bisa dikatakan bahwa gue bukan penggemar Assassin's Creed pertama. Terus kedua, gue mainkan udah seri yang lama banget dan gue tidak up to date sama sekali dengan game-game Assassin's Creed yang lain dari Unity, Black Flag, apa dan segala macam. Orang bilang, "Bang, Black Flag juga lo sampai nggak mainin." "Bang, lu ini juga nggak mainin." "Bang, lo kenapa sih? Emang kenapa kalau nggak mainin kan boleh?" Jadi ini benar-benar adalah pengalaman yang baru gue mainin Assassin's Creed Mirage dan sampai akhirnya ditamatin. Ya lumayan sih, sedikit mengintrik gue untuk mencoba untuk memainkan game Assassin's Creed Origin karena katanya itu adalah Assassin's Creed dengan timeline yang pertama gitu. Nanti pikir-pikir ada di library, sebenarnya juga udah ada di library Steam. Nah kalau kita ngomongin Assassin's Creed Mirage ini yang rilis dari Ubisoft, dia dengan harga 700.000 cukup lumayan unik karena harganya gak sejuta ya, seperti game-game PS5 lainnya biasanya gitu ya. Harga 700.000 yang menandakan mungkin ya gamenya nggak se-triple A itu ya kan. Gue mainin gue dengan ekspektasi yang sangat rendah sekali. Jadi gue bisa dibilang memainkan game ini tidak berharap apapun. Dan gue mikir bahwa sejujurnya bahwa gue mungkin akan berhenti di tengah jalan dalam memainkan game ini. Dan gue coba mainin dalam waktu 1-2 jam. Waktu itu gue live streamingin. Setelah live streaming ketika sembari jalan live streaming, gue tuh mikir kayaknya ini game kayak gak bakal gue lanjutin deh. Tapi gue tidak memberikan pernyataan itu, nggak langsung ngelakuin itu. Setelah live streaming, gue tuh coba untuk kayak nge-explore. Kayaknya nggak fair aja gue tidak memberikan kesempatan game ini karena jujur aja ketika lagi live streaming biasanya si streamernya, guenya gitu ya, tidak terlalu bisa menikmati gamenya berlebihan. Karena biasanya lebih mencoba untuk mengentertain penonton dan yang lainnya gitu. Akhirnya setelah live streaming, gue entah malamnya itu juga atau besoknya gitu, gue coba lagi. Dan gue coba explore, gue coba kira-kira ada apa aja sih di game ini, kira-kira gue bisa kemana aja, kira-kira apa yang bisa gue lakuin dan yang lainnya gitu. Dan pernyataan yang gue katakan bahwa gue kayaknya gak bakal lanjut, dan itu ternyata salah. Ternyata gue mendapatkan satu vibe yang menarik ya, bukan malah ke vibe Assassin's Creed. Gue memainkan Assassin's Creed 1, 2, 3 tapi udah lupa. Ceritanya juga udah gak inget amat gitu. Itu udah lama banget di era-era gue belum punya masalah hidup berlebihan, belum nikah, ya kan, anak belum 3, ya kan. Nah yang lain-lainnya gitu. Jadi ternyata yang kepikiran sama gue tuh adalah bahwa vibe-nya itu gue berasa mainin kayak Shadow of Mordor. Dimana itu salah satu game yang menurut gue one of the most underrated kali ya. Karena kayak game itu tuh gak terlalu banyak orang yang bilang, tapi itu game tuh bagus banget gitu.
Nah, vibe dari Shadow of Mordor itu gue rasakan di Assassin's Creed ini. Mungkin lebih kepada arah stealth-nya yang cara bermainnya lo harus mikirin, lo naik ke atas terus lo harus pikirin posisi mainnya gimana, lo siapa aja di sana, bagaimana infiltrasinya dan segala macam. Dan menurut gue strategi itu ternyata membuat gue tuh menarik. Tapi sebelum nyampe ke titik itu, gue harus akui bahwa ketika pada saat lagi main, gue tuh langsung ngerasa gitu, ini kok berantemnya bapuk gitu, kayaknya kok mainnya jelek ya, maksudnya pedang-pedangannya tuh nggak bagus banget gitu. Kalau di Shadow of Mordor kayak lebih baik gitu. Dan ternyata setelah gue mainin cukup lama, gue harus katakan bahwa entah itu intended atau tidak, tapi memang tidak not a strong point. Lo akan bener-bener bisa nikmatin game ini kalau lo bermain dengan cara stealth gitu. Lo akan bener-bener mendapatkan gameplay yang full kalau lo tuh mencoba memainkan game ini tuh dengan stealth, dengan cara bagaimana caranya gue menaklukkan satu tempat ini yang let's say ada 20 orang di sana, gue masuk dari mana, siapa dulu yang gue mau kejar, terus targetnya kemana-mana aja dan yang lain-lainnya gitu, terus arahnya mau kemana. Dan itu menurut gue itu menarik. Menurut gue tuh jadi kayak, oh nih kesana nih, abis ini gue giniin, oh nanti cara bunuhnya yang ini tuh begini, oh ini nanti ini begini gitu. Dan itu ternyata membuat gue menarik, dan itulah yang akhirnya menjadi nilai jual menurut gua atau strong point daripada si game ini. Dimana bahwa pertarungan pedang biasanya atau actionnya gitu ya, pukul-pukulan pedangnya itu memang bukan menjadi strong point. Tapi bukan berarti gue bilang jelek, tapi memang gak bagus juga gitu. Maksudnya emang gue juga ngerasa gak nyaman maininnya. Maksudnya memang iya apa nih gitu. Kok gak enak gitu. Jadi gue mungkin kalau kalian yang lihat gue jadi mainin di YouTube terus gue tamatin di Twitch. Jadi mungkin teman-teman yang lihat tuh gue sering banget mengatakan kayak pas lagi berantem bapuk. Emang berantemnya bapuk. Tapi gak cuman karena kesalahannya itu di gamenya aja, tapi ada kesalahannya di gue juga. Karena gue sebelum memainkan game ini, gue tuh lagi memainkan beberapa game yang menurut gue itu lagi membiasakan muscle memory gue. Ada Sekiro, ada Lies of P, dan ada beberapa game juga kayak indie game yang kebiasaan menggunakan refleks gitu, atau cepet muscle memory lo dipakai. Jadi kebiasaan itu adalah dash itu 0. Jadi gue pada saat lagi main Assassin's Creed, itu kan 0 itu buat nunduk ya, buat mengendap-endap gitu. Nah gue tuh jadi pada saat musuh lagi bergerak itu otomatis tangan gue itu udah mencet 0 duluan bro. Nah itulah yang akhirnya membuat gue tuh aduh ini game gak enak. Baru di ujung-ujung akhir gamenya gue mulai agak membiasakan diri. Gue sampai bilang nih jangan-jangan ini merusak muscle memory gue nih, yang kalau udah mulai terbiasa. Dan memang di akhir-akhirnya gue jadi lebih lumayan oke lah. Dan itu nggak apa namanya, nggak serta-merta karena memang tiba-tiba di akhir itu jadi lebih enak pertarungannya. Enggak, karena memang dibantu dengan skill-skill yang ada. Jadi mungkin kalau yang di awal-awal karena lo nggak bisa nggunain banyak skill keutamaan lo dari bombs, smoke bomb, terus dari apa tuh dart. Gue paling banyak tuh gunain dart cuy. Biar gue tidurin gitu. Oh mimenya gitu. Gitu. Tertidur. Nah itu gue sering banget dari awal-awal tertidurin. Dan smoke bomb yang orang bilang katanya ini adalah salah satu senjata yang OP. Ya OP banget. Maksud gue mau bagaimanapun keadaannya, iya OP gitu maksud gue. Iya, maksud gue ya udah. Dan itu dengan si skill-skill yang ada dari trap, dari pisau yang bisa kita lempar, dari apalagi dari beberapa skill yang lain itu ngebantu akhirnya gue bisa menikmati stealth yang full gitu. Karena kalau di awal-awal gue tuh ngerasa bahwa gue tuh harus hati-hati dan itu membuat gue tuh lama dalam ngeinfiltrasi. Tapi ketika pada saat skill-skillnya udah pada keluar, gue naikin skill tree-nya dan segala macam, itu membuat semuanya itu menjadi lebih menyenangkan. Lebih menyenangkan dalam bermain stealth-nya. Karena gue gak pernah nyangka bahwa gue akhirnya menyukai gaya stealth-nya dari Assassin's Creed. Karena sudah bertahun-tahun, mungkin 10 tahun lebih, gue orang yang tidak terlalu suka kalau game stealth. Dan mungkin orang beberapa ngelihat kayak gue lebih demen milih barbar. Tapi karena pilihan barbar itu jelek di game ini, ya karena kalau tiba-tiba lo maju ada 3 orang jelek gitu, pertarungnya jelek. Jadi lo punya pilihan adalah isi gameplaynya tuh adalah stealth dan itu OP banget. Ya udah.
Gue ada beberapa juga pernyataan yang beberapa orang di kolom komentar yang mengatakan, "Bang, ini skillnya nggak ada apa namanya double assassin apa gitu-gitu." Gue tuh beruntung ya. Menurut gue, ketika gue mainin Assassin's Creed Mirage ini, gue tuh dengan low expectation dan nggak punya pengalaman dengan Assassin's Creed sebelumnya. Jadi mungkin ada beberapa orang yang tidak menikmati dari game Assassin's Creed ini. Gue tidak merasakan itu. Jadi kayak, ini beda sama yang, ya gue nggak ngerasain tuh. Ini nggak seperti kan, enggak, gue nggak ngerasain tuh. Gue nggak tahu tuh Ezio tuh punya skill apa aja. Yang di Black Flag siapa itu karakter gue juga nggak tahu siapa. Terus di Valhalla siapa karakternya gue juga nggak tahu. Origin gue nggak tahu. Terus apa lagi, ada lagi siapa atau lagi. Atau kalau nggak salah tuh. Jadi gue nggak tahu. Unity atau apa gue nggak tahu sama sekali. Jadi gue nggak punya perbandingan apapun. Yang gue ingetin perbandingan adalah Assassin's Creed yang pertama, 2 dan 3. Dan untungnya jadi beberapa bulan yang lalu mungkin ya, atau mungkin setengah tahun yang lalu, gue udah lama lah, gue tuh nyobain iseng untuk ngedownload lagi Assassin's Creed yang 1 dan 2. Terus gue coba lihat, gue coba mainin. Karena gue mikir waktu itu tuh Assassin's Creed itu cakep banget gitu. Dan pas gue coba mainin, wow, nggak enak gitu, clunky, parkournya nggak asik gitu dan segala macam gitu. Jadi perbandingan itu dibandingin Assassin's Creed Mirage, gue merasa bahwa Assassin's Creed Mirage sih bagus-bagus aja. Walaupun kalau kita ngomongin parkournya, gue tadi udah ngomongin parkour belum ya? Ngomongin parkour itu, menurut gue parkour itu tuh emang menyebalkan juga. Ya karena susah juga ya, karena itu kota dibangun untuk parkour. Jadi kayaknya semua tempat tuh bisa lo naikin, bisa lo lompatin, bisa lo sampai pinggiran-pinggiran tangga pun. Lo mau jalan, harusnya lo jalan di tengah-tengah tangga, terus tiba-tiba jadi naik ke pinggiran tangga. Terus lo seakan-akan jadi kayak apa tuh, parkour gitu, apa coy. Jadi kadang-kadang pada saat lagi, ya kalau pasti ketemu waktu di mana akhirnya lo ketahuan sama musuh, terus lo harus cabut gitu kan. Coy, itu gue bisa nyangkut coy. Ya, untuk dikejar-kejar. Untungnya gue bermain dengan medium, nggak main easy karena gue tahu jangan mainin game tuh easy kalau menurut gue. Karena kalau mainin game easy lo nggak akan ngedapetin pengalaman bermain minimal apa yang ditentukan oleh developer. Kalau hard ya buat kalian yang emang udah ngerasa cukup OP silakan aja gitu kan, atau ngerasa perlu tantangan. Tapi mainkanlah medium, jangan easy. Gue mainin di medium dan ternyata kaburnya tuh gampang gitu. Terus ketika semua skill yang lo udah punya, it's easier to fight atau it's easier to infiltrate gitu ya. Lebih mudah karena lo punya kemampuan untuk ngehajar dengan cepat kalau lo udah punya banyak skill, tapi lo punya kemampuan juga kabur dengan gampang gitu. Itu bisa jadi sisi baik dan buruk. Sisi buruknya tuh kalau terlalu sulit, jadi orang yang model kayak gua mungkin akan males gue nih, nyata susah banget. Tapi sisi bagusnya buat gue ya, ketika gue make a mistake, gue bisa kabur aja gitu. Jadi kayak pedang mata dua juga sih maksud gue. Jadi bisa ada orang yang bilang kayak ini tuh terlalu mudah, kayak nggak ada tantangan gitu. Tapi di satu sisi kurangnya tantangan itu di medium ya, jangan ngomongin di hard, di medium itu menurut gue itu jadi kelebihan untuk gue yang awam. Balik lagi, ini bukan review, ini tuh benar-benar pengalaman pribadi gue pada saat lagi mainin game ini. Nah itu pada saat lagi gue main. Nah kita kalau ngomongin soal masalah ceritanya, gue tuh ngerasa gue tuh kayak harus tahu gitu. Gue di awal itu disuguhkan kepada sebuah cerita yang gue rasa ini gue nggak perlu takut kalau ini adalah sebuah spoiler, bukan, karena di awal-awal juga diceritain bahwa kita tuh sedang melawan satu kelompok yang menggunakan topeng gitu. Nah intinya tuh gue ngerasa itu ceritanya. Tapi kita tahu kan bahwa Assassin's Creed itu kan tidak cerita tentang hanya itu aja, karena ada dunia satu lagi kan yang mungkin orang-orang Assassin's Creed tuh, orang-orang fans Assassin's Creed tahu. Nah gue kan udah nggak up to date. Gue aja udah lupa cerita Assassin's Creed 1, 2, 3 kayak apa. Kalau gak salah karakternya namanya Desmond dulu bukan tuh. Ya kan. Pokoknya intinya tuh gue tuh jadi gak up to date sama cita-cita Assassin's Creed. Dimana gue gak bermaksud spoiler, gue gak akan menceritakan apapun tentang yang belakangnya. Tapi intinya tuh adalah ketika gue orang awam yang baru pertama kali mainin Assassin's Creed lagi, setelah udah lama gak mainin, kayak udah hampir 10 tahun lebih harusnya. Itu ketika mainin dan ketika pada saat menuju pada saat bukan ending, mid ke belakang gitu kali ya. Nah di situ tuh gue mulai mungkin kayak nggak related gitu terhadap apa yang sedang lagi dibangun oleh Assassin's Creed Mirage ini. Jadi cerita Assassin's Creed Mirage itu ini,
si orang yang dibalik Mas ini dan segala macam, orang yang kita harus lawan, kita akan mencari. Banyak lah menurut gue cara mereka untuk ngebangun sebuah plot story, menurut gue seneng sih gue, karena kayak lo harus nyari petunjuk dulu, lo terus kayak jadi kayak lo apa namanya tuh bereksplor. Dan untungnya explore itu nggak patahnya gini, nggak tiba-tiba gue dari satu kota ini. Jadi kalau gue menjalankan satu misi A, dan misi A ini tuh terdiri dari beberapa misi yang dimana memberikan beberapa petunjuk gitu ya. Dan untungnya game itu tuh tidak memberikan kayak misi ini tiba-tiba lo lompat ke kota sana, habis itu lompat lagi ke kota sono. Tapi semua misinya itu berada dalam jangkauan yang dekat, atau apalah namanya lebih terjangkau gitu. Nggak tiba-tiba 1.500 meter lagi jauh, enggak. Semuanya tuh berada di keliling. Dan menurut gue itu menjadi satu hal yang menarik gitu. Oke, tadi sampai mana ya tadi gue ngomongin? Soal masalah apa? Oh, soal story yang di belakangnya. Maksudnya sisi lain dari Assassin's Creed. Nah, disitulah mungkin ketika pada saat lagi masuk ke fasenya kedua dari Assassin's Creed yang mungkin kalian para fanbase Assassin's Creed ngerti, di situ gue ngeblank. Gue cuma oke. Apa ini ya? Gue hanya bisa menduga-duga. Yang gue rasa sayang banget, seharusnya setidaknya bisalah dikasih mukadimah gitu sama si Ubisoft gitu ya. Ketika pada saat setidaknya jadi untuk orang awam yang kayak gue tuh ya lumayan related lah. Karena banyak hal yang mungkin bisa kayak oh ini jangan-jangan tuh ini begini, oh jangan-jangan ini tuh ininya begini, oh jangan-jangan itu nggak ada di gue. Gue tuh nggak ngerti apa-apaan. Jadinya antara memaksa gue untuk mencari tahu tentang Assassin's Creed yang lain, atau gue mencoba memainkan game-game Assassin's Creed yang lain, atau membuka YouTube dan mencari alur cerita Assassin's Creed, seluruh alur cerita Assassin's Creed, supaya at least gue agak sedikit related dengan apa yang terjadi di belakang. Karena pas di belakang jujur aja gue tuh suka cukup oke. Nah, ya intinya sih keseluruhan dari game Assassin's Creed yang gue mainkan, gue cukup lumayan puas. Gue ngerasa cukup, dan gamenya tuh untung gak sejuta gitu, tapi untungnya harganya tuh kira-kira 700 ribuan. Jadi gue sengaja belinya itu fisik karena biar bisa dijual lagi. Dan udah tamanin. Terus pada bisa dibilang bahwa game ini melebihi dari low expectation gue. Jadi gue tuh benar-benar nge-approach game ini dengan low expectation, tapi ternyata gue tuh bisa menikmati. Dan kalau teman-teman yang ngikutin pada saat tuh main di Twitch, gue tuh main ini cukup lumayan nyaman. Cukup belum bisa. Dan game ini harus bisa dinikmatin guys. Jadi game ini tuh gak bisa diburu-buru. Game ini tuh harus lo nikmatin. Lo jalanin misi ini yang menurut gue, karena waktu itu gue pengen buru-buru nyelesain, itu ada kesalahan juga. Sebenarnya lo jalanin aja satu hari tuh misi yang ini dulu, karena nanti lo bisa infiltrate ini. Terus kayak ngelihat, oh gue coba masuk dari sini. Gimana caranya supaya gue gak ketahuan untuk masuk. Ada kepuasan sendiri ketika pada saat lo masuk ke dalam satu tempat dimana musuh tuh nggak tahu lo sama sekali, lo nggak kedeteksi sama sekali. Itu udah kepuasan tersendiri pada saat lagi main Assassin's Creed yang ini. Makanya itulah vibe itu yang gue rasakan di Shadow of Mordor. Jadi buat kalian yang belum pernah nyobain Shadow of Mordor, suka Assassin's Creed Mirage ini, main Shadow of Mordor, bagus. Mudah-mudahan sih gamenya, karena itu game PS3 ya, mudah-mudahan sih udah nggak bapuk ya mechanical ya sekarang ya. Tapi dulu tuh enak banget lah intinya gitu. Dan setelah udah mainin, gue bisa katakan bahwa game ini gue cukup lumayan puas. Tapi gue gak bisa bilang bahwa game ini tuh wow banget gitu. Gue gak bisa bilang bahwa game ini tuh kayak memberikan kesan yang wah gila ini tuh wow gitu. Gak kayak The Last of Us 1 gitu. Atau tidak seperti Spider-Man pada saat di awal gitu. Gak seperti kayak Horizon Forbidden West yang wah gila gitu. Enggak, tapi gue nikmatin. Tapi gue gak memberikan kesan yang berlebihan aja sih Assassin's Creed ini. Tapi yang paling penting memang, yang penting gue sih bisa nikmatin gamenya. Siapa sangka bahwa gue yang ngerasa bahwa game ini tuh bisa bosan di tengah jalan, ternyata gue cukup nikmatin gameplaynya. Yang menurut gue gak pernah nyangka bahwa game stealth itu gue bisa nikmatin di Assassin's Creed Mirage ini. Gue gak tahu apakah gue akan coba Assassin's Creed yang lain, tapi balik lagi semuanya itu based on tergantung dari game panjang game hours of gameplaynya. Kalau hours of gameplaynya misalkan tiba-tiba, oh lo mau namatin Assassin's Creed Valhalla,
gitu misalkan. Kita ngomong sedikit keluar dari konteks ya. Jadi misalkan kalau tiba-tiba kayak gue mau mainin game, kalau tiba-tiba kayak lo mau mainin Assassin's Creed Valhalla, oh iya tuh tamat sekitar 45 jam, itu udah kayak enggak mau. Oh lo mau mainin Origin, iya Origin sekitar 32 jam gitu, enggak mau gitu. Tapi kalau gamenya ternyata hours of gameplaynya itu nggak terlalu panjang, mungkin itu bisa gue nikmatin untuk dimainin gitu ya. Ya itulah kurang lebih untuk Assassin's Creed Mirage ya, yang keluar dari Ubisoft. Dan nggak tahu kalau kalian punya pendapat yang berbeda sama gue, atau kalian punya hal-hal yang mungkin bisa kalian bagi. Siapa tahu ada yang belum main dan masih ngerasa ragu-ragu mau mainin game ini apa enggak, atau nggak gimana gitu ya. Silakan. It's not a bad game, it's not also a wow game, but it's a good game. Terima kasih Ubisoft ya, Assassin's Creed Mirage-nya. Dan buat kalian yang mau beli, cek di deskripsi. Oke guys, see you next time boys, bye bye.